Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap langkah ini mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat ridho, kita ini mudah-mudahan akan lebih mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, saya ini baru turun ya. Baru datang dari gunung. Dan di gunung itu tadi saya ketemu dengan banyak perempuan. Banyak wanita, seorang istrinya orang maksudnya. Tapi suaminya tidak ada. Anak-anaknya banyak, 3, 2 gitu. Nah, ketika di situ ini dengan suami itu hubungan jarak jauh gitu. Hubungan jarak jauh. Mungkin kalau bahasanya sekarang kan LDR ya. LDR ya. Bahasanya itu jarak jauh. Ya alasannya banyak, karena kerja, karena tugas ya, karena merantau dan lain-lain. Nah, pertanyaan kaitannya dengan cerita tadi ini, dan pertanyaannya begini, bolehkah suami dalam rumah tangga itu LDR atau hubungan jarak jauh ya, seperti itu? Bagaimana hukumnya dan bagaimana menjalaninya? Teman-teman, sahabat-sahabat ya, kita ini menikah dengan laki-laki, dengan perempuan. Ini ketika menikah, ini suami ini punya beban ya. Jadi suami ini punya beban, punya hak, punya kewajiban. Jadi ketika kita menikah, ada ijab kabul, ini suami akan ada hak dan ada kewajiban. Ya, kewajibannya sudah tahu semua kan. Kewajibannya ya memberikan nafkah, sandang, pangan, papan, gitu. Ini kewajiban suami. Haknya memberikan kasih sayang, ya termasuk menyayangi istri, dan bahkan sekujur tubuhnya istri dari ujung rambut sampai ujung kaki itu halal. Itu kan haknya seorang laki-laki, haknya para suami. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana dengan yang jarak jauh? Begini ya, seorang suami itu memang punya, seorang dalam rumah tangga ini memang punya kewajiban itu yang perlu kita penuhi, dohiron wa batinan. Jadi kita itu pula seorang suami bukan hanya punya kewajiban di bidang di bidang dohirnya saja, batinnya pun juga punya kewajiban. Karena namanya suami itu dohiron wa batinan. Khawatir ini ketika tidak dipenuhi akan terbentuk fitnah, akan membuka peluang dosa-dosa yang lain. Nah, sama dengan orang ini hari ini ya, sama dengan orang ini kan hampir bulan puasa ya. Jangan sampai puasa, kita melaksanakan puasa itu kan wajib, tapi tidak melaksanakan puasa alasannya kerja karena tidak kuat, itu kan juga. Jadi kalau kita melakukan suatu kewajiban yang diperintahkan Allah, jangan sampai meninggalkan salah satu perintahnya. Nah, begitu. Maksudnya kita kan melaksanakan puasa itu kan wajib, ya kan? Melaksanakan puasa itu kan wajib. Berpuasa itu wajib ya. Semua orang wajib. Nah, ketika kita puasa, ketika kita kerja kan, tapi ketika kerja pas puasa tidak kuat, akhirnya kerja tapi tidak puasa, ini bagaimana? Tetap salah juga, tetap dosa juga. Ini kan mencari nafkah kan juga wajib. Jadi melakukan suatu kewajiban yang lain tapi meninggalkan
kewajiban yang seharusnya kita kerjakan itu juga tidak boleh. Nah, ini begitu ya. Jadi cari nafkah kan wajib kan. Jadi suami cari nafkah wajib. Tapi ketika kita lalai dengan kewajiban-kewajiban yang lain, ini yang akan menimbulkan apa? Dosa-dosa yang lagi, dosa-dosa yang lain. Nah, ini harus hati-hati. Mungkin ini ya, mungkin sebagian orang itu tidak masalah kan. Sebagian orang mungkin no problem. Tapi standarnya itu loh, standarnya kita akan lalai dengan tugasnya apa yang seharusnya kita harus kerjakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi sampai kapanpun memang harus kita terus untuk bisa memberikan yang terbaik. Jadi kalau mengerjakan suatu kewajiban, jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini ya, ini perlu kita sikapi. Bahkan banyak yang kerja keluar kota, banyak yang kemana gitu, akhirnya sampai cerai kan, istrinya sampai cerai, nikah lagi, ya Allah, mudaratnya itu. Karena apa? Karena melakukan kewajiban dari nafkah, tapi melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Begitu. Ya mungkin ada sebagian yang tidak masalah. Nah, tapi ketika banyak mudaratnya, ini diharaplah untuk terus bisa berbuat yang terbaik. Kalau melakukan sebuah kewajiban, jangan sampai tertinggal kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita harus kerjakan atau penuhi. Begitu ya. Mungkin itu sudah ya. Nah, ini tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Bila ada yang mau ditanyakan, bolehlah di kolom komentar. Tetap semangat, salam sehat, salam sukses semuanya. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.